Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di akun channel Wira Raja Muda. Nah, di mana hari ini saya Asasi Kurniati didampingi oleh dosen dari Fakultas Hukum yaitu Bapak Muhammad Zainal Arif. Tentunya hari ini kita akan membahas seputar Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana nih Wira Raja Muda, Undang-Undang ITE ini mengandung kontroversi dan yang kita ketahui bahwa di dalamnya ada pasal-pasal karet. Nah, untuk mengulasnya lebih lanjut lagi, karena kita juga awam apa itu Undang-Undang ITE, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Muhammad Zainal Arif. Gimana nih Bapak? Terima kasih. Ya, mungkin karena kondisi pandemi, kita juga harus bisa mematuhi protokol kesehatan ya Bapak. Iya. Sebenarnya kita lihat dulu Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu undang-undang apa sih? Undang-undang ITE itu sebenarnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang sebenarnya tujuan dari Undang-Undang ITE itu merupakan kepastian bagi masyarakat dalam transaksi elektronik. Awal munculnya Undang-Undang ITE itu adalah ranahnya adalah undang-undang administratif, tetapi karena kebutuhan untuk mengantisipasi suatu tindak kejahatan, maka dimasukkanlah beberapa pasal yang menjadi pasal-pasal kontroversi pada saat ini, baik dari sanksi pidananya, baik dari terjadi kekaburan di sana, interpretasi, banyak sekali penafsiran dari aparat penegak hukum, para legal dan sebagainya, itu para ahli hukum juga. Jadi pakar hukum juga memiliki banyak cara pandang terkait dengan pasal-pasal karet di sini. Jadi yang pasti undang-undang IT, keberadaan undang-undang IT untuk saat ini memang dibutuhkan, tetapi ada beberapa hal yang harus diketahui dari pasal-pasal di dalam undang-undang IT itu yang menjadi bumerang bagi seluruh masyarakat. Itu yang dikhawatirkan pada saat ini. Nah, benar sekali. Terjadi dan bisa menjadi bumerang gitu ya, Bapak. Nah, karena kita juga awam mengenai isi pasal-pasalnya juga, pasal apa mungkin bisa disebutkan ya, Bapak, yang mengandung kontroversi dan merupakan pasal karet gitu, Pak? Ya, ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, itu ada pasal 27. Pasal 27 ayat 3, pasal 28 itu ada beberapa hal terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, karena di dalam Undang-Undang IT tersebut itu tidak dijelaskan secara terperinci, tidak ada penjelasan secara nyata di dalam undang-undang tersebut bahwa apakah undang-undang IT itu batasan-batasannya seperti apa sih yang dikategorikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, itu tidak dijelaskan. Di dalam penjelasannya sudah cukup jelas. Jadi banyak interpretasi penafsiran dari beberapa ahli atau pakar hukum yang menafsirkan sesuai dengan penafsiran. Yang lebih berbahayanya lagi di sini, pasal-pasal karet ini berbahaya bagi pelaksana, bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan. Jadi jika ada seseorang yang merasa dirugikan karena ada penghinaan atau pencemaran nama baik, maka karena sifat dari pasal-pasal ini adalah delik aduan, maka setiap orang yang merasa dirugikan oleh seseorang yang lain itu bisa melaporkan kepada pihak. Jadi yang sebenarnya yang harus berhati-hati dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, khususnya adalah pihak kepolisian, penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan yang menerima laporan terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik di sini. Oke, telah kita ketahui sendiri. Terus untuk lebih lanjut lagi nih Bapak, contoh kasus apa mungkin yang ada di masyarakat
dengan adanya Undang-Undang ITE itu. Jadi ke contoh kasusnya, Pak. Ya. Jadi ada beberapa, sebenarnya banyak sih kasus-kasus baik di daerah kita sendiri. Di yang paling viral kemarin-kemarin kan kasusnya si Bait Nuril, kasusnya Acu, dan ada beberapa kasus yang lain juga. Kita harus bisa membedakan antara penghinaan atau pencemaran nama baik dengan kritik. Jadi apakah seseorang itu melakukan sebuah kritik terhadap sebuah kebijakan atau pelayanan di dalam masyarakat, seperti kasusnya si Bait Nuril. Nah, Bait Nuril di sini dia melakukan proses perekaman terhadap adanya tindak susila yang dilakukan oleh pejabat di salah satu lembaga. Karena dia bekerja di satu lembaga, maka rekaman tersebut tidak sengaja tersebar. Jadi karena ketidaksengajaannya itu, Bait Nuril dilaporkan melakukan pencemaran nama baik terhadap pimpinan di satu lembaga tersebut. Jadi hal demikian kita harus lihat apakah kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana yang disengaja. Jika memang hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka si Bait Nuril bisa dikategorikan sebagai melakukan sebuah pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik. Tetapi di satu sisi kita harus lihat, kalau memang tidak ada saksi, bukti-bukti lain, bagaimana caranya Bait Nuril itu membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah, sedangkan dia sebagai korban pelecehan. Pada saat itu kasusnya adalah pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual melalui media komunikasi lah. Jadi Bait Nuril itu melakukan komunikasi dengan pimpinannya sehingga terjadilah kata-kata yang mungkin kurang elok bagi si Bait Nuril. Nah, pada kenyataannya undang-undang IT di sini itu membatasi kita dalam hal, sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan peluang kepada kita untuk berpikir, memberikan bebas untuk melakukan kebebasan untuk berpikir, memberikan kebebasan untuk berpikir. Tapi di sisi lain itu di dalam pasal 28I, kebebasan untuk berpikir, berpendapat, itu diatur di dalam konstitusi kita. Tetapi di dalam pasal 28J itu juga diatur bahwa seseorang juga harus menghormati hak-hak orang lain berdasarkan undang-undang. Jadi ada aturan undang-undang lain. Nah, aturan undang-undang ini adalah undang-undang ya, mungkin diarahkan kepada undang-undang IT di sini. Tetapi pada kenyataannya ada undang-undang yang lebih umum, yaitu KUHP. Dalam KUHP itu diatur juga di dalam pasal 154, 155, 156, 157. Kan 158 juga mengatur terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik. Jadi pasal karet yang dimaksudkan di sini di dalam Undang-Undang IT itu memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal tersebut. Karena apa? Ketidakjelasan pasal, dalam pelaksanaannya seseorang aparat penegak hukum itu harus punya dasar yang jelas. Apa tujuan dari pasal tersebut, arahnya kemana, unsur-unsurnya apa saja, yang harusnya di dalam pasal-pasal tersebut ada unsur-unsur yang jelas. Jadi penghinaan itu seperti apa sih? Apakah pencemaran nama baik sama dengan kritik? Hal-hal seperti ini yang bisa mengakibatkan seseorang itu bisa dikenai pasal Undang-Undang IT. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, pastikan itu menimbulkan pro dan kontra. Ya. Artinya pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, kita akan bedah nih, kita akan bedah satu persatu. Apa itu dampak positifnya dulu? Dampak positif bagi masyarakat gitu Bapak. Dampak positif adanya Undang-Undang IT. Iya, adanya Undang-Undang ITE. Sebenarnya Undang-Undang IT itu merupakan
kepastian bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Jadi melakukan transaksi jarak jauh, berkomunikasi, ada batasan-batasan di situ. Jadi sisi positifnya adalah adanya undang-undang IT memberikan kesempatan, kepastian kepada masyarakat bahwa dengan adanya undang-undang IT di sini kita bisa melakukan transaksi elektronik yang awalnya mungkin sebelum tahun 2008 itu kita melakukan transaksi secara manual. Tapi dengan adanya undang-undang IT di sini bahwa entah e-commerce, ya, itu tujuannya undang-undang IT sebenarnya mengatur tentang e-commerce. Jadi undang-undang IT di sini memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses transaksi elektronik. Tetapi kita sebagai pengguna, sebagai masyarakat, kita juga harus cerdas. Kita harus melihat bahwa undang-undang IT di sini diberikan batasan-batasan tertentu. Jadi positifnya undang-undang IT itu memberikan kesempatan. Nah, negatifnya undang-undang IT di sini ada beberapa pasal yang memang tidak ada kejelasan di dalam hal penjelasannya, tidak dijelaskan secara terperinci. Maksud dari pasal-pasal tersebut frase. Jadi ada satu pasal yang mungkin ada frasenya yang tidak jelas arahnya kemana. Di dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara terperinci, hanya cukup jelas. Jadi ada kekaburan di situ sehingga aparat penegak hukum, masyarakat, para pakar hukum memiliki banyak penafsiran. Nah, di sini jadi polemik. Di sini, apakah adanya undang-undang IT itu memberikan dampak positif dan negatif? Ya, menurut saya memiliki dampak positif. Tetapi apakah pada kesempatan kali ini undang-undang IT itu keberadaannya merupakan polemik? Ya. Maka saya pribadi setuju jika harus diadakan sebuah revisi terhadap beberapa pasal. Jadi beberapa pasal tersebut harus memberikan dasar pijakan yang jelas terkait beberapa frase atau kata yang menimbulkan multitafsir di situ. Jadi kita bisa simpulkan sendiri bahwa kelebihannya itu kita bisa mempermudah atau dipermudah dengan adanya Undang-Undang ITE untuk melakukan transaksi elektronik gitu ya Bapak. Nah tapi ada juga sisi buruknya nih, ini menyebabkan rancu gitu, menyebabkan multitafsir sehingga banyak masyarakat yang bingung. Nah dari masyarakat yang bingung itu Bapak pasti adanya timbul yaitu berita hoax. Nah untuk kita menyikapi sendiri bagaimana masyarakat apalagi pemuda nih khususnya yang gampang menyerap informasi tanpa bertanya dulu, tanpa membedah dulu kebenarannya, itu bagaimana solusinya Bapak? Sebenarnya terkait dengan hoax atau hal-hal yang mungkin dapat merugikan hak-hak orang lain, sebagai pengguna dengan adanya undang-undang IT kan ada batasan-batasan, maka kita juga harus menghormati hak orang lain. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa bagaimana penggunaan media sosial yang baik, bagaimana penggunaan yang bijak seperti apa. Nah, karena di dalam Undang-Undang Dasar itu kita dijamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pikiran kita, maka tetapi juga kita harus mengetahui bahwa di situ ada hak orang lain juga yang harus kita jaga. Maka Undang-Undang ITE ini membatasi bahwa tidak serta-merta kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang ITE untuk transaksi elektronik secara jarak jauh memberikan peluang untuk melakukan suatu tindak pidana, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan sekarang di dunia maya khususnya. Maka harusnya kalau memang ingin membuat undang-undang khusus tentang cybercrime, kejahatan dunia maya, maka kita harus membuat undang-undang khusus undang-undang kejahatan dunia maya. Undang-undang IT di sini yang kita tahu bahwa undang-undang administratif, undang-undang administratif yang hanya mengatur. Jadi karena kebutuhannya maka dimasukkanlah beberapa pasal terkait dengan pasal-pasal kejahatan di situ, tindak pidana, baik itu perjudian, pornografi, dan penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, di situ ketidakjelasan pasal per pasal di situ yang mengakibatkan
kadang banyak masyarakat yang dengan sesukanya, karena ketidakjelasan itu, kita menganggap undang-undang IT ini tidak jelas, maka bisa saja kita melakukan sebuah reaksi masyarakat dengan mengupload beberapa hal. Karena beda antara kritik dan menghina atau pencemaran nama baik. Maka kita harus bedakan sebenarnya pencemaran nama baik itu seperti apa, kritik itu seperti apa. Jadi kalau kritik itu ditujukan kepada seseorang, lembaga tertentu atau institusi tertentu atau kelompok tertentu, tetapi dengan cara-cara yang elok. Kalau penghinaan itu bisa saja kita mengungkapkan bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa, mungkin ada bahasa-bahasa kebun binatang di situ. Itu yang Kebun berbahaya. binatang. Maka itu yang bisa menjerat seseorang dengan Benar. undang-undang IT. Benar. Nah, jadi untuk menyikapi itu semua Bapak, karena di sini sudah undang-undang ITE menimbulkan pro kontra, bagaimana peran pemerintah nih Pak? Ya. Peran pemerintah untuk menghadapi polemik ini. Sebenarnya peran pemerintah sudah ada sih. Peran pemerintah di sini melalui Presiden RI sekarang, Bapak Jokowi itu sudah menginstruksikan kok kepada Menko Polhukam. Jadi untuk mudah-mudahan tidak hanya wacana untuk merevisi, karena ada beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa Bapak Presiden Jokowi itu mengizinkan memberikan saya juga takut nanti kalau saya menyampaikan mengizinkan dan sebagainya, saya takut salah juga nantinya. Yang pasti Jokowi itu memberikan peluang untuk dilakukan revisi jika ada undang-undang IT, di dalam undang-undang ini pasal per pasal yang multitafsir atau merupakan pasal karet di situ, baik pasal 27, 28, pasal 27, 28, 29 dan pasal 45. Di situ ada beberapa pasal yang mungkin multitafsir. Jadi kedepannya mudah-mudahan dengan adanya kontroversi polemik yang terjadi di dalam masyarakat yang dengan adanya undang-undang IT, sebenarnya undang-undang IT-nya bagus, tetapi pasal per pasal di situ yang tidak jelas. Jadi ada kekaburan di situ sehingga mengakibatkan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, itu kadang menimbulkan beberapa silang pendapat yang kadang apakah kita akan menggunakan pasal ini, bisakah pasal ini dipergunakan. Jadi karena tidak ada jalan lain, mungkin jalan keluar yang lain menggunakan pasal. Kalau kita menggunakan pasal di dalam KUHP itu bukan di dalam ranahnya IT, karena ini ranahnya IT, maka padahal bukan merupakan kejahatan, itu dipaksakan yang disebut dengan kriminalisasi. Jadi ada kriminalisasi yang merupakan sebuah awalnya bukan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Nah, tadi itu sudah saya sampaikan bahwa kita harus benar-benar bisa menelaah kritik dan penghinaan. Jadi kalau penghinaan sudah jelas kan, menyerang martabat seseorang, penghinaan itu. Pencemaran nama baik juga menyerang nama baik seseorang, baik institusi, kelompok atau golongan tertentu. Tapi kalau kritik itu disampaikan dengan santun, bahasa yang santun, lugas, mudah dimengerti dan difahami. Jadi kadang seseorang yang merasa dirinya tersinggung dengan ucapan-ucapan seseorang tersebut, dengan adanya mungkin di media sosial dan sebagainya, itu mudah saja melaporkan ini pencemaran nama baik, ini penghinaan, padahal itu merupakan kritik terhadap sebuah lembaga, seseorang, institusi dan sebagainya. Jadi maka aparat penegak hukum di sini yang harus ditekankan adalah aparat penegak hukum di sini harus pandai-pandai memilah-milah mana yang harusnya bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan di dunia maya atau tidak. Jadi undang-undang IT di sini polemiknya itu ya karena adanya kekaburan di situ. Jadi hal-hal demikian harus benar-benar diantisipasi ke depannya agar tidak terjadi
pro dan kontra. Mudah-mudahan saja dengan adanya peluang dari Bapak Jokowi, Presiden Jokowi, untuk merevisi. Jadi beberapa pasal itu harus direvisi karena terjadi ketidakjelasan atau multitafsir di situ. Nah, kita sudah bahas ya tentang Undang-Undang ITE nih, Wira Raja Muda. Lalu kita akan tanyakan atau mungkin ada Bapak akan sampaikan closing statement tentang Undang-Undang ITE ini, Bapak. Oke, closing statement itu menurut saya, jadi pertama kepada masyarakat itu harus bijak. Dengan adanya undang-undang ITE, masyarakat itu harus bijak. Jadi dalam menyampaikan sebuah informasi, dalam mendistribusikan, mentransmisikan sebuah informasi itu harus memang benar-benar konkret. Jadi tidak ada yang namanya itu masih kabur dan sebagainya. Jadi informasi itu benar-benar bisa dibuktikan, benar-benar nyata terjadi. Itu yang pertama untuk masyarakat. Kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian di sini harus benar-benar bisa memilah-milah mana yang sekiranya ini merupakan sebuah tindak kejahatan yang bisa dikenakan pasal tersebut, karena ada beberapa hal yang memang dipaksakan yang tidak seharusnya itu masuk kategori kritik tetapi diarahkan kepada sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi saya berharap kepada aparat penegak hukum juga harus bisa bijak dalam menangani sebuah kasus pencemaran nama baik di dalam undang-undang IT di sini. Dan kepada pemerintah khususnya, dengan adanya undang-undang IT di sini, adanya pasar-pasar karet, mudah-mudahan pemerintah bisa secepatnya melakukan revisi, melakukan perubahan terhadap isi beberapa pasal yang merupakan pasal karet. Jadi sehingga tidak terjadi multitafsir lagi. Jadi hal tersebut yang nantinya bisa dijadikan dasar atau pijakan oleh masyarakat, penegak hukum, oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya, baik dari tataran bawah sampai atas, itu bisa dijadikan dasar atau pijakan untuk melaksanakan amanah undang-undang ITE dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk kesimpulannya pada hari ini kita sudah membahas tadi, sudah kita ketahui apa itu Undang-Undang ITE dan apa dampak positif, dampak negatifnya. Mungkin kesimpulan dari hari ini yaitu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai masyarakat juga harus bisa menyerap segala informasi dengan bijak. Maka ada kata-kata saring sebelum sharing. Di mana artinya itu kita harus bedah dulu nih informasi apa nih yang baik atau yang benar gitu sebelum kita sharingkan ke orang lain agar tidak terjadi hoax, di mana informasi hoax ini yaitu tidak ada kebenarannya gitu, tidak terbukti kebenarannya. Dan untuk pemerintah sendiri juga tadi yang Bapak sampaikan bahwa semoga dipercepat untuk ada perevisian karena agar tidak menimbulkan pro kontra atau multitafsir atau permasalahan yang terjadi. Karena kita berharap sendiri nih Wira Raja Muda khususnya di Sumeneb juga mungkin di seluruh Indonesia kita berharap kedamaian dan kita berharap segera ada perbaikan agar Indonesia lebih baik ke depannya, agar berita-berita hoax juga tidak ada gitu. Agar transaksi elektronik ini berjalan dengan semestinya dan berjalan dengan baik-baik saja. Mungkin itu saja dan terima kasih untuk Bapak Zainul Arif. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Saya sangat berbangga hati sekali bisa berbincang dengan Bapak. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Asasi Kurniati pamit undur diri. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube Wira Raja Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.